Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Di video ini saya akan berbagi tentang 7 soal pertidaksamaan nilai mutlak matematika wajib kelas 10 SMA. Saya rasa ketujuh soal ini cukup mewakili materi pertidaksamaan nilai mutlak yang diberikan di kelas 10 SMA ya. Jadi ini sangat bagus untuk bahan belajar maupun untuk bahan berlatih teman-teman. Ketujuh soal ini berdasarkan cara pengerjaannya saya bedakan menjadi 4 kelompok. Nah, kelompok pertama seperti ini. Lah itu cirinya adalah nilai mutlak di sebelah kiri dan ruas satunya itu adalah bilangan positif. Nah, pengerjaannya seperti ini teman-teman. Untuk nilai mutlak X misalnya, bisa kurang, bisa lebih ya. Nah, itu bilangan positif. Maka kita bikin gini aja. X-nya yang tengah. Kemudian kita bikin sesuai tandanya di sini. Nah, ini ya. Ini. Di sini A, maka kita kasihkan sebelah kiri negatif A, yang sana A. Negatif A, ini A. Sekarang kita teliti untuk yang pertama dulu yang atas. Negatif A kurang dari X kurang dari A. Artinya berarti yang paling kiri itu paling kecil. Kan yang kurang kan? Bener nggak negatif A itu yang paling kecil, A itu paling besar? Nah, kan bener. Karena bener, ini pasti bener rumusnya ya. Yang B gimana? Yang kedua gimana? Lihat itu, ini kan lebih besar tuh. Bener nggak negatif A lebih besar dari X, lebih besar dari A? Artinya negatif A tuh lebih besar dari A, bener nggak? Mosok negatif lebih besar dari positif, ya kan? Nah, ini pasti salah. Jadi yang ini pasti keliru nih, ya. Nah, gimana pengerjaannya kalau yang sini? Yang ini adalah X kurang dari A tadi, dimin aja ya. Atau satunya X kurang dari negatif A. Jadi X kurang dari negatif A atau X lebih dari A. Itu yang tipe pertama. Kita kerjain dulu ya. Ini soalnya. Nomor 1, soal saya tulis ulang. Mutlak 2X negatif 3 kurang sama dengan 5. Yang nomor 2 di sini ya. Nilai mutlak 5 negatif 2X lebih dari 3. Nah, kita bikin aja yang di dalam nilai mutlak ini ya. Seperti ini. Nah, nanti kita teliti negatif 5 sini 5. Bener nggak? Yang ini sama. 5 negatif 2X. Ini lebih besar loh ya. Nah, ini bener nggak gitu? Nomor 1 dulu. Bener nggak negatif 5 itu paling kecil? 5 tuh paling besar. Hubungannya benar nggak? Ini kan kurang dari itu. Berarti yang paling kiri itu paling kecil ya. Nah, kan benar. Karena benar berarti ini udah benar tuh. Tapi lihat yang nomor 2. Ini kan lebih besar tuh. Artinya yang paling kiri tuh berarti paling besar nih. Ini paling kecil. Bener nggak sih negatif 3 tuh yang paling besar dan 3 tuh yang paling kecil? Negatif 3 lebih besar dari 3. Nah, kan salah tuh. Karena salah, berarti pasti bukan ini. Nah, ini saya hapus ya. Berarti nanti pasti atau 5 negatif 2X. Nah, ini kurang dari negatif 3. Gitu ya, teman-teman ya. Supaya tidak tertukar mana yang pakai seperti ini dan mana yang pakai seperti ini. Caranya seperti itu. Oke, sekarang kita proses. Kita hendak mencari penyelesaian atau X berarti 2 dan negatif 3 itu harus hilang. Ini semuanya tambah 3 itu. Ruas kiri negatif 5 tambah 3 itu negatif 2 ya. Yang tengah tinggal 2X, yang kanan 8. Ditambah atau dikurang, tanda pertidaksamaan tetap ya. Hilangkan 2-nya, bagi 2. Negatif 1, ini X, ini 4. Dibagi positif, tanda pertidaksamaan juga tetap.
Nah, itulah dia. Kalau sudah X, berarti itu sudah penyelesaian. Ini penyelesaiannya ya. Seandainya soalnya itu pertanyaannya himpunan penyelesaian gimana? Himpunan penyelesaian harus himpunan. Nah, itu kurung kurawal. Yaitu X anggota bilangan real. Karena ini semuanya adalah bilangan real. Dengan syarat keanggotanya, ini tadi. Negatif 1 kurang sama dengan X kurang sama dengan 4. Ini himpunan penyelesaiannya. Nomor 2, tinggal diproses ya. Tadi udah dibentuk seperti ini kan. Kita proses sekarang. Kita hilangkan 5. Positif 5 supaya hilang harus dikurangi 5 ya. Berarti semua ruas kurangi 5. Negatif 2X. Negatif 3 dikurang 5 berarti negatif 8. Yang ini ruas kiri tinggal negatif 2X. Ruas kanan 3 kurang 5 itu negatif 2. Ditambah atau dikurang tanda pertidaksamaan tetap ya. Kurang berarti tetap kurang, lebih juga tetap lebih. Berikutnya, karena kita hendak mencari X, berarti negatif 2 itu harus hilang. Semuanya dibagi negatif 2. Negatif 2X bagi negatif 2 itu tinggal X. Nah, seperti ini tujuannya itu mencari X ya. Negatif 8 bagi negatif 2 itu positif 4. Tapi hati-hati ya, dibagi sama negatif, tanda pertidaksamaannya harus dibalik. Kurang berarti jadi lebih dari. Ini sama, bagi negatif 2, X, bagi negatif 2, positif 1. Karena dibagi sama negatif ini harus dibalik ya. Ini harus dibalik tuh. Kurang lebih dari jadi kurang dari. Ini sudah X, berarti itu sudah penyelesaian ya. Jika pertanyaannya himpunan penyelesaian, maka ini harus himpunan tuh, kurung kurawal. X anggota bilangan real dengan syarat keanggotanya ini. Nah, itu dia. X kurang dari 1 atau X lebih dari 4. Seperti ini, teman-teman. Selanjutnya, kelompok pengerjaan yang kedua. Cara pengerjaan yang kedua, yang ini. Yang kedua, saya tulis di sini. Jika kita punya A kurang dari nilai mutlak, kurang dari B, A dan B itu bilangan positif ya. Maka ini bisa kita tulis persis seperti ini tapi tanpa nilai mutlak. Nah, gini. Atau dibalik, dikasih min tapi dibalik ya, negatif B kurang dari X-nya tetap ya. Nah, gitu. Itu dengan catatan ini semuanya positif ya. Bagaimana kalau negatif? Seperti nomor 4 ini. Nah, yang seperti ini, perhatikan yang sini. Nilai mutlak itu pasti selalu positif. Dan ini negatif. Negatif kurang dari positif, benar nggak sih? Benar. Karena benar artinya ini semua X. Berarti semua X itu penyelesaian. Padahal nanti harus diiris sama yang sini kan. Karena irisannya berarti kita ambil yang lebih kecil kan, yang himpunannya lebih kecil. Jadi kita cukup ambil yang sini aja ya. Jadi kalau gitu ini cukup dikerjakan yang situ aja. Nilai mutlak X kurang dari B. Ya, jadi teman-teman, kalau misalnya salah satunya itu negatif, kita cukup ambil yang sini aja. Nah, kayak gini. Nanti pengerjaannya itu udah sama seperti yang tipe pertama tadi. Oke, kita kerjakan nomor 3 dulu. Soal saya tulis ulang. 1 kurang sama dengan mutlak 2X tambah 1 kurang dari 7. Nah, kita tulis sama persis tapi tanpa nilai mutlak ya. 1 kurang sama dengan 2X tambah 1 kurang dari 7. Atau kasih negatif ini ya, tapi dibalik urutannya. Negatif 7 kurang, nggak pakai sama dengan nih ya. 2X tambah 1 kurang sama dengan negatif 1. Dah, tinggal diproses. Tujuan kita itu mencari X. Berarti 1 sama 2 ini harus hilang ya.
Hilangkan 1 terlebih dahulu, semua ruas kurangi 1. Jadi 0, 2x kurang 1 jadi 6, ditambah dikurangi tetap ya. Ini juga kurangi 1, negatif 8, 2x, negatif 1 dikurang 1 itu menjadi negatif 2. Nah ini juga tetap. Karena kita mau cari x, berarti semuanya dibagi 2. Nah gitu. 0 bagi 2 tetap 0, 2x bagi 2 itu x, 6 bagi 2 itu 3. Dibagi sama positif, tanda pertidaksamaan juga tetap. Ingat ya, yang diubah atau dibalik itu khusus kali atau bagi dengan negatif. Selain itu tetap ya. Bagi 2 negatif 4, ini tetap, ini x, ini negatif 1. Inilah penyelesaiannya. Jika pertanyaan himpunan penyelesaian, tinggal kasih kurung kurawal ya, kayak tadi ya. Nomor 4. Soal satu ulang, yang ini ya. Yang ini. Negatif 1 kurang dari nilai mutlak 3x negatif 1 kurang dari 7. Perhatikan yang sini negatif. Dan ini mutlak tuh udah pasti positif. Berarti semua x tuh benar. Karena semua x benar, boleh kita abaikan. Kita cukup kerjakan yang satu ini aja. Kenapa diabaikan? Karena nanti itu irisan ya. Semua x benar itu artinya berarti semuanya diarsir. Nah gitu. Sementara nanti dari yang satunya ini mungkin hanya sebagian. Nah, anggap aja cuma segini. Ya, anggap aja gitu. Nah, kan irisannya kan cuma segini doang. Artinya kita cukup ngerjain segininya aja. Ya. Oke. Berarti ini sama aja dengan nilai mutlak 3x negatif 1 kurang dari 7. Nah, satu aja yang dikerjain. Dah, berarti itu seperti tipe pertama tadi ya. Kita tulis yang di dalam nilai mutlak. Kemudian kita kasih, ini sesuai tandanya di sini ya. Tanda bersamanya. Sini negatif 7, ini 7. Coba lihat benar nggak? Benar nggak negatif 7 tuh lebih kecil daripada 7? Kan benar. Nah, artinya ini sudah benar tuh. Hilangkan 1, tambah 1 semua ruas. Ruas kiri negatif 7, tambah 1 negatif 6. 3x, 7 tambah 1 itu 8. Ini tetap ya. Gimana kok di situ? Di sini maksudnya ya. Kemudian karena kita hendak cari x, 3 dihilangkan dengan cara dibagi 3. Negatif 6 bagi 3 itu negatif 2. Jadi x, 8/3. Nah ini kan dibagi sama positif. Jadi tanda pertidaksamaan ini tetap. Nah, ini sudah x. Nah, itu artinya sudah selesai, sudah penyelesaian. Inilah penyelesaiannya. Sekarang, tipe pengerjaan kelompok ketiga. Nah, yang sini. Yang itu langsung aja kita kerjakan. Soal nomor 5 berarti ya. Soal saya tulis ulang, nilai mutlak x negatif 5 kurang sama dengan nilai mutlak 2x negatif 1. Perhatikan teman-teman ini nilai mutlak tuh udah pasti positif dan ini udah pasti positif. Jika masing-masing ruas itu udah pasti positif, nah ini aman dikuadratkan ya. Jadi ini pengerjaannya kuadratkan. Dengan cara dikuadratkan. Tapi hati-hati ya, kalau ruas satunya belum tentu positif, itu tidak semuanya boleh dikuadratkan. Kayak nomor 6 itu. Nah, nomor 6 itu kan kayak gini. Nilai mutlak x negatif 3. Ini kalau ke ruas kanan kan jadi apa itu? Positif ya. Nah, perhatikan, ini sih nilai mutlak udah pasti positif, tapi ini belum tentu. Belum tentu tuh buktinya apa? Contohnya aja, ambil sampel misalnya x-nya itu 2. 3 kali 2, 6. Tambah 1, 7. Positif. Tapi kalau x-nya kita ambil negatif 2, berarti kan negatif 6 tuh jadinya. Tambah 1 kan negatif 5, berarti kan negatif. Artinya ini bisa positif, bisa negatif. Jadi tidak sembarangan boleh dikuadratkan. Hanya yang positifnya aja yang boleh. Nah, untuk kasus seperti ini, kalau hendak kita kerjakan dengan dikuadratkan harus dipecah jadi 2.
untuk kasus yang negatif. Nah, gitu ya. 3x tambah 1 negatif. Kemudian yang kedua untuk 3x tambah 1 yang positif atau 0. Dikerjakan seperti itu teman-teman. Ya. Nah, tapi nanti nomor 6 tidak kita kerjakan pakai ini. Lebih baik kita kerjakan pakai definisinya. Nanti ya, itu ya. Sekarang kita nomor 5 dulu. Nomor 5, karena masing-masing ruas sudah pasti positif, berarti aman untuk dikuadratkan. X negatif 5-nya kuadrat. Mutlak, kalau dikuadratkan mutlaknya hilang ya. Kenapa? Karena kuadrat itu juga bilangan positif. Tidak pernah negatif, sama seperti nilai mutlak. 2x negatif 1 juga kuadrat. Nah, ini tetap ya. Ini teman-teman boleh dikuadratkan, diuraikan seperti ini jadinya. X kuadrat negatif 10x. Hati-hati ya, ini x kuadrat 2 kali x kali negatif 5, negatif 10x. Negatif 5 kuadrat positif 25. Hati-hati ya. A tambah B itu kan A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Ada 2AB-nya loh ya. Ini sama 4x kuadrat 4x kali negatif 1, negatif 4x, positif 1 ya. Jadikan satu ruas. Negatif 6x, positif 24 kurang sama dengan 0. Nah, kemudian difaktorkan teman-teman. Nah, di sini mungkin teman-teman akan mengalami kesulitan. Karena yang kuadrat itu koefisiennya bukan 1. Sebetulnya seperti ini bisa kita hindari ya. Hindari, nah kalau kita nggak pengen pakai cara ini, cara menghindarinya gini. Jangan diuraikan dari awal, tapi jadikan satu ruas terlebih dahulu. Nah, gini. Nah, itu kan seperti bentuk gini, A kuadrat kurang B kuadrat. A kuadrat kurang B kuadrat gitu. Nah, itu jadi apa itu? A tambah B dikali A kurang B. Ini A-nya, ini B-nya, kita tambahkan. X tambah 2X itu 3X. Negatif 5 ditambah negatif 1 itu negatif 6. Dikali A kurang B. Berarti ini kurang sini. X dikurang 2X itu negatif X. Negatif 5 dikurang negatif 1. Negatif 5 dikurang negatif 1. Nah, jadi berapa tuh? Negatif 4 ya. Nah, jadi seperti ini teman-teman pemfaktorannya. Kan lebih mudah daripada diuraikan seperti yang tadi itu ya. Oke, sekarang ini kita cari pembuat nolnya. Harusnya nih teman-teman belajar pertidaksamaan kuadrat terlebih dahulu nih. Pembuat nol itu yang menyebabkan ini jadi 0. Apa yang menyebabkan 0? Salah satunya harus 0 dong. Supaya kalau dikaliin hasilnya 0 ya. Kalau ini yang 0, 3x kurang 6, 0. Berarti 3x sama dengan 6. Berarti x-nya 2. Nah, itu pembuat nolnya. Sementara jika ini yang 0, berarti negatif x negatif 4 sama dengan 0. Negatif x sama dengan 4, berarti x-nya negatif 4 ya. Letakkan pembuat 0 itu pada garis bilangan 2 sama negatif 4, yang kiri tentu negatif 4, 2 yang kanan ya. Kemudian kita lihat ini ada sama dengan. Kalau ada sama dengan ini kita tebalkan teman-teman. Kalau tidak ada sama dengan harus seperti ini ya. Sekarang kita akan menentukan nilai ini di garis bilangan. Persis di sini nilainya pasti 0. Karena itu adalah pembuat nolnya tadi. Tapi selain di situ, di sini nilainya tidak 0. Tidak 0 itu bisa positif, bisa negatif. Nah, caranya bisa teman-teman ambil sampel. Misal kanan 2, sampelnya 3 ya, atau 4 atau 10 terserah ya. Yang penting kanannya 2. Kita ambil 3 deh. X-nya 3 berarti jadi 3 ke 3 9 kurang 6 itu positif. Nah, ingat positif ya tadi ya. X-nya 3 berarti negatif 3, negatif 4 berarti negatif 7, negatif. Positif ke negatif berarti negatif. Itu cara pertama. Cara kedua, kita cukup melihat koefisien X-nya. Nah, ini 3X tuh. 3 itu positif. Negatif X, negatif. Positif ke negatif. Negatif ya. Itu sebagai tanda yang paling kanan. Nah, gitu. Selanjutnya sini ganti-ganti tanda.
Dah, plus min ini sebetulnya adalah nilai yang di dalam kotak ini loh teman-teman ya. Dan yang ditanya soal, yang dikehendaki itu yang kurang dari 0. Kurang dari 0 itu artinya negatif. Sama dengan 0, berarti dan 0. Nah, negatif berarti yang ke sana. Sama dengan 0 berarti persis di sini teman-teman. Nah, di situ. Jadi itulah penyelesaiannya. Yaitu X-nya itu di kirinya negatif 4 sama di kanannya 2. Di kirinya negatif 4, berarti yang kecil tuh X-nya atau negatif 4? Kan X-nya. Berarti X lebih kecil dari negatif 4, karena X-nya di kiri. Ya, X-nya yang lebih kecil. Nah, ini ada sama dengan ini ya. Terpisah nih, kalau terpisah itu atau. X-nya di sini, di kanannya 2, berarti sebelah sini. Berarti yang besar 2 atau X-nya? X-nya dong, karena X-nya kan letaknya di kanan. 2 kan di kiri, itu 2 yang kecil. Berarti X yang besar. Jika dibandingkan dengan 2 loh. Nah, 2 yang X-nya yang besar. Berarti gini. Dah, ini penyelesaiannya teman-teman. Oke, jadi yang tipe ketiga ini, yang soal nomor 5 itu dikuadratkan ya caranya ya. Nah, itu dikuadratkan, itu tidak saya tulis ya. Atau saya tulis saja gini. Jika A, nilai mutlak aja, nilai mutlak lebih kecil atau lebih besar terserah nih ya. Nah, ini pengerjaannya kuadratkan. Nah, ini aman teman-teman ya. Karena masing-masing ruas udah pasti positif ya. Ini nilai mutlak nih. Sekarang kita kelompok keempat. Nah, yang sini. Itu lebih baik dikerjakan pakai definisi. Karena kalau seperti nomor 6 tadi, sudah kita lihat tadi ya. Itu ternyata tidak semuanya boleh dikuadratkan. Kalau nomor 7 dikuadratkan justru malah jadi rumit. Nah, ini pakai definisi. Definisi nilai mutlak itu seperti apa? Definisinya, nilai mutlak X itu adalah tergantung X-nya ya. Untuk X yang positif, nilai mutlak X itu sama persis. Dan untuk X yang negatif, negatifnya dia. Jadi tergantung di dalam nilai mutlak teman-teman. Kalau dia positif, nah ini sama persis. Karena nilai mutlak itu positif. Nah, itu udah positif berarti sama persis. Tapi kalau ini negatif, kurang dari itu baca negatif ya. Karena harus positif, karena dia negatif, berarti harus kali min supaya jadi positif. Berarti kali min ya. Oke, jadi harus kita lihat di dalam nilai mutlak itu positif atau negatif. Sekarang kita kerjakan soal nomor 6 ya. Nah, di sini. Soal saya tulis ulang. Nilai mutlak X negatif 3, negatif 3X lebih dari 1. Nilai mutlaknya di sini kita harus melihat di dalam nilai mutlak itu positif atau negatif. Ada dua hal yang berbeda ya teman-teman ya. Kalau nilai mutlak itu pasti selalu positif. Tapi di dalamnya ini bisa positif bisa negatif ya. Nah, kita akan lihat positif negatifnya ini. Positif negatif dipisah oleh 0. Kapan dia 0? X dikurang 3 ini sama dengan 0. Untuk jelas X-nya 3 ya. Nah, nanti bilangan real, dalam garis bilangan seperti ini, bilangan real, paling kiri negatif tangga, paling kanan positif tangga, itu dipecah atas dasar pembuat nolnya ini. Nah, 3 ya. Kita akan kerjakan semuanya. Sebelah kiri sama sebelah kanannya. Tapi satu-satu ya. Nah, kita kerjakan yang sebelah kirinya dulu. Kirinya 3. Soal saya tulis ulang nih. Nilai mutlak X negatif 3, negatif 3X lebih dari 1. Kirinya 3, boleh ambil sampel misalnya 2 ya. Kita cek sini. 2 dikurang 3 itu negatif. Nah, ternyata dia negatif. Kalau negatif tadi gimana? Harus kali min kan? Saya tulis ulang ya, biar ingat ya. Untuk yang positif ini sama persis. Tapi untuk X yang negatif, kurang dari itu baca negatif, harus kali min. Ternyata ini negatif. Berarti nilai mutlaknya negatifnya dia. Kali min. Nah, gini teman-teman. Negatifnya dia. Yang ini tetap ya. Kita proses.
semuanya dibagi negatif 4 biar jadi X. Bagi negatif 4 nih jadi positif setengah ya. Hati-hati dibagi negatif harus dibalik ya. Ini tadi prosesnya ke situ tuh dibagi negatif 4. Dibagi negatif harus dibalik, hati-hati ya. Ternyata untuk X di kirinya 3 ya, di sebelah sini itu penyelesaiannya kurang dari setengah. Nah, setengah kan di sini tuh. Kurang setengah tuh artinya di kirinya setengah. Di situ. Nah, itulah penyelesaiannya. Untuk yang di kirinya 3 udah ketemu, yaitu kurang dari setengah. Kita tulis di sini ya. Nah, ini dia. Sekarang tadi kan dipecah jadi 2. Kirinya 3 sama kanannya 3. Nah, sekarang kita kerjakan yang di kanannya 3. Soal saya tulis ulang. Nilai mutlak X negatif 3, negatif 3X lebih dari 1. Kita ambil sampel kanannya 3 ini misalnya berapa? 4 ya. 4 kurang 3. 1 itu positif. Karena positif, nah ini lebih dari itu banyak positif. Nilai mutlak X itu sama persis. Nah, berarti sama persis tuh. X negatif 3 itu sendiri. Negatif 2X lebih dari 4. Supaya jadi X semuanya kita bagi negatif 2 ya. Jadi X menjadi negatif 2, hati-hati. Dibagi negatif harus dibalik. Ternyata untuk X di kanannya 3, itu penyelesaiannya harus kurang dari negatif 2. Ada nggak yang di kanannya 3 tuh yang kurang dari negatif 2? Nggak ada dong, soalnya negatif 2 itu kan sebelah kirinya, gini. Nah, sebelah kirinya kurang kan berarti ini kurang ya, dibalik soalnya. Kurang dari negatif 2 itu kan negatif 2 ke kiri. Lah itu kan tidak ada yang di sini kan. Nah, artinya di sini tidak ada penyelesaian, teman-teman. Jadi yang sini nggak ada. Nah, kalau gitu penyelesaian ini hanya tunggal ya. Kita merujuknya ke sini ya. Nah, ini tadi. Terlihatnya dari situ. Jadi penyelesaian kalau gitu X kurang dari setengah, teman-teman. Satu lagi ya, bagaimana kalau soal nomor 7 di sini? Sorry, nomor 7 atau enggak saya tulis ulang lagi ya. Tulis saja deh ya. Nilai mutlak X negatif 3 ditambah nilai mutlak 2X negatif 2 kurang sama dengan X tambah 1. Nilai mutlaknya ada 2. Kita harus melihat di dalamnya positif atau negatif. Positif negatif dipisah oleh 0. X negatif 3, kapan dia 0? Kalau X-nya 3. 2X negatif 2, kapan dia 0? Kalau X-nya 1. Nanti bilangan real, nah kita lihat yang kesini nanti ya. Itu dipecah atas dasar ini. 1 sama 3, yang kiri tentu 1, yang kanan 3. Berarti ada 3 daerah, nanti harus kita cari satu-satu gitu ya. Kita cari yang pertama terlebih dahulu. Yang di kirinya 1. Soal boleh tulis ulang, boleh enggak? Atau enggak saya tulis ulang ya. Kirinya 1 ambil sampel berapa? Misalnya 0. Lihat yang sini. 0 dikurang 3 itu negatif. Negatif ya, karena negatif nilai mutlaknya negatifnya dia. Berarti harus kita kali min. Nah, negatif X positif 3. Tadi sampelnya 0, masukkan sini. 0 kurang 2, negatif. Berarti nilai mutlaknya negatifnya dia. Nah, gini ya. Dah, kita proses tuh. Negatif 3X positif 5 kurang sama dengan, berarti negatif 4X kurang sama dengan negatif 4. Agar menjadi X semuanya dibagi sama negatif 4. X ini jadi 1 ya teman-teman. Hati-hati dibagi sama negatif nih, harus dibalik nih. Ternyata untuk X di kirinya 1, penyelesaiannya adalah X lebih besar sama dengan 1. 1 ke kanan. Kan nggak ada yang kirinya, tapi ada sama dengan, berarti persis di 1 ini penyelesaian. Jadi untuk yang di kirinya 1, penyelesaiannya tunggal teman-teman, hanya di sini doang. Nah, sekarang kita kerjakan yang di tengah, yang sini. Ngerjainnya harus satu-satu ya. Ini teman-teman. Sekarang kita yang di tengah. Di sini ya.
biar tempatnya cukup nih. 1/3. Ambil sampel berapa di sini? Misalnya 2 ya. X-nya 2. 2 dikurang 3 itu negatif. Berarti nilai mutlaknya negatifnya dia. Nah, gini. Sampelnya tadi 2. 2 kali 2 itu 4, kurang 2 itu positif. Nilai mutlaknya kalau positif gimana? Sama persis. Nah, gini ya. Udah, kita proses. Negatif X tambah 2X itu X. Dengan X ini berarti habis ya. 3 kurang 2, 1. Dengan 1 ruas kanan berarti habis, berarti 0 jadinya. Ya nggak sih? Atau kalau nggak 1 dulu. Ini X tambah 1 gini teman-teman. Nah gini kan. Kan jadi 0 kurang sama dengan 0. Itu gimana? Ini kan pernyataan yang benar. Karena benar maka semuanya solusi. Semua itu solusi atau penyelesaian. Jadi di antara 1 dan 3 yang di sini itu semuanya solusi teman-teman. Nah gini. Itu semuanya solusi. Nah gitu. Itu alasannya karena benar tadi. Seandainya salah bagaimana? Seandainya salah berarti semuanya bukan solusi. Nah gitu. Kalau salah ya. Oke, kita masih punya satu lagi yang belum dikerjakan ya. Sorry ya, tempatnya ini terlalu sedikit. Yaitu yang di kanannya 3. 3 ke kanan. Ambil sampel berapa? 4 ya. Kita cek sini. 4 kurang 3 itu 1 positif. Nilai mutlaknya sama persis. Tadi sampelnya 4. Kali 2, 8. Dikurang 2 tuh 6 positif. Nilai mutlaknya sama persis. Kurang sama dengan X tambah 1 ya. Kita proses. Nih 3X negatif 5 kurang sama dengan X tambah 1. 2X kurang sama dengan 6 ya. Berarti bagi 2 semua ruas kurang sama dengan 3. Ternyata untuk X di kanannya 3, penyelesaiannya harus kurang sama dengan 3. Harus di kirinya 3. Ada nggak yang di kirinya 3 di sini? Kan nggak ada. Tapi ada sama dengan, berarti cuman persis di 3-nya doang. Dan itu artinya penyelesaiannya tunggal teman-teman ya. Tunggal yaitu persis di 3 ini doang. Dan secara keseluruhan tadi tergambar di garis bilangan ini. Inilah dia penyelesaiannya. Nah, jadi penyelesaian kalau gitu di sini teman-teman. X-nya di tengah. Di tengah itu berarti di antara 1 dan 3. Dan ini pakai sama dengan ya. Berarti ini ada sama dengannya. Dah, ini teman-teman. Oke. Seperti ini keempat cara pengerjaan pertidaksamaan nilai mutlak. Saya rasa yang nomor ini memang paling rumit ya. Tapi teman-teman tuh kalau berlatih pasti bisa. Jangan dihindari. Kalau ada soal yang sulit itu justru dicari celahnya tuh gimana caranya supaya bisa. Ya, dipahami dengan baik, jangan dihindari. Kenapa? Karena kalau teman-teman menghindar dari soal sulit, nanti begitu ketemu sulit teman-teman nggak bisa. Jadi kerjakan ya. Oke, mudah-mudahan ini manfaat. Saya ingatkan lagi tadi rangkumannya ya. Nah ini cara pengerjaannya. Tipe pertama saya kira enak ya. Tipe kedua juga enak. Tipe ketiga tinggal dikuadratkan. Yang keempat itu mungkin yang agak rumit. Mudah-mudahan manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.